Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita pada pagi ini kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan dan juga penyertaan-Mu dalam istirahat malam yang kembali dapat kami lalui dengan baik, dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami sebentar hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman itu dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Filipi pasal 1 ayat 15 sampai dengan 21. Dan saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman-Nya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian perikop yang kita baca pada pagi ini ditulis oleh Rasul Paulus saat ia sedang dalam penjara oleh karena pemberitaan Injil. Ia tidak pernah tahu keadaannya saudara, nanti bagaimana, apakah dia akan tetap selamat ataukah harus mati di dalam penjara. Tetapi baik mati maupun hidup sama baiknya bagi Paulus. Hidup Paulus berubah total, saudara-saudara, setelah ia dijumpai oleh Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Sejak itu ia menjadi pengikut Yesus yang sangat giat memberitakan Injil. Sekalipun ia harus menghadapi banyak penolakan dan bahaya yang mengakibatkan Paulus pernah disiksa, dipenjara, diadu dengan binatang buas, sakit, dan sebagainya. Paulus tidak pernah mundur karena baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup atau mati demi dan dalam Kristus. Inilah kerinduan terdalam Rasul Paulus, yaitu bahwa hidup atau matinya boleh mempermuliakan Kristus. Karena hubungannya dengan Kristus sedemikian akrab, maka kondisi-kondisi yang berubah-ubah tidak mempengaruhi kesetiaannya, kualitas kerohaniannya, maupun kobaran semangat pelayanannya. Bagi Paulus, hidup atau mati tidak soal. Yang penting dalam pengalaman manapun, ia tetap menyatakan Kristus dan ia ingin memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi jemaat Tuhan
yang ia layani. Saudara-saudara, hidup seperti yang dimiliki Paulus ini adalah hidup yang sungguh-sungguh penuh arti. Kunci dari sikap mental dan cara pandang Paulus yang positif di tengah deraan kesulitan hidup adalah cintanya kepada Kristus. Kristuslah yang telah menopang dan memberi kekuatan kepada Paulus selama hidup dan pelayanannya. Hidup untuk Kristus bukan hanya memberitakan Injil, saudara-saudara, yaitu memberitakan Injil secara verbal, tetapi juga mencakup seluruh hidup yang ditujukan bagi kemuliaan Tuhan dan hidup yang selalu mau menjadi berkat bagi sesama manusia. Ketika kita bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, ketika kita mengembangkan kemampuan dan talenta kita sepenuhnya, dan semuanya kita tujukan demi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka kita telah hidup untuk Kristus, dan kalau mati pun adalah menjadi keuntungan bagi kita. Saudara-saudara, kita tidak tahu kapan kematian itu tiba, tetapi kematian adalah suatu hal yang pasti yang akan kita alami. Kehidupan dan kematian ibaratnya saudara ada di dua ruangan yang tanpa sekat, dan setiap saat kematian dan kehidupan senantiasa dalam pengertian ini, yaitu kehidupan berpindah kepada kematian. Paulus telah memberi teladan kepada kita untuk tidak mengeluh ketika situasi hidup kita menjadi sulit. Paulus telah meneladani bagaimana ia tetap taat bekerja, menghasilkan buah rohani, dan membawa berkat bagi sebanyak mungkin orang selama ia masih bernafas. Saudara-saudara, oleh karena itu marilah kita belajar dari Rasul Paulus untuk mengisi hidup kita yang tidak tahu sampai kapan Tuhan beri kita anugerah kehidupan, untuk kita tetap bersuka cita apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Bahkan bagi Paulus, ketika melihat orang-orang yang telah memberitakan Injil Kristus dengan motivasi yang tidak baik sekalipun, Paulus tidak menjadi putus asa. Sebaliknya ia tetap bersuka cita demi pemberitaan Injil itu sendiri. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengisi hidup kita dengan terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, dan kita dapat bersaksi seperti Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, hanya dengan mati kita dapat melanjutkan hidup, yaitu dengan hidup bersama Kristus di surga. Oleh sebab itu, kematian tidak perlu ditakuti, sebab kematian adalah jalan untuk bertemu muka dengan Kristus. Kematian adalah gerbang menuju surga, dan kematian adalah saat di mana hidup kita bersama dengan Kristus selama-lamanya di surga dapat kita alami. Dengan demikian, mati dalam Kristus menjadi keuntungan yang tidak perlu kita takutkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami pun belajar dari Rasul Paulus. Dalam situasi apapun, kami tetap bersuka cita, berpikiran positif, dan kami dapat merespon setiap hal dalam hidup kami dengan tetap berfokus kepada Kristus. Kristus yang mengasihi kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami juga belajar dari Rasul Paulus untuk mengisi hidup dengan penuh arti, untuk tetap di dalam menjalani hidup ini. Kami hanya melihat kepada Engkau, kami hanya fokus kepada kasih-Mu, dan melaluinya kami pun terus diingatkan untuk kami mengisi hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan bagaimanapun dan keadaan kami di dunia ini. Maka kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami dan perjalanan hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami terus dapat menjadi berkat
sehingga hidup kami pun mempunyai arti. Dan pada saatnya kami mengalami kematian, maka itu juga menjadi keuntungan, karena di dalamnya kami akan berjumpa dengan Kristus yang mengasihi dan yang kami kasihi. Terima kasih, Engkau tahu setiap pergumulan kami bawa kepadamu, dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan membuka jalan bagi setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati segala upaya pengobatan yang dilakukan, dan juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan juga terus hadir dan menyatakan damai sejahtera di negeri ini. Terima kasih, dalam nama Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.